Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Kita akan membacanya bersama ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik tahu tentang Paulus? Ya, Paulus adalah seorang tokoh yang luar biasa. Setelah mengalami pertobatan yang juga luar biasa, ia menjadi seorang rasul yang tekun memberitakan firman Tuhan. Sebelumnya, Paulus yang dulu bernama Saulus sangat benci loh kepada ajaran Tuhan Yesus. Ia bahkan sering menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Banyak pengikut Yesus yang ia tangkap dan ia aniaya. Namun demikian, ternyata Allah memiliki rencana dahsyat melalui kehidupan Paulus. Adik-adik yang juga luar biasa, pertobatan Paulus adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pada waktu perjalanan ke Damsyik, Saulus melihat cahaya yang luar biasa terang. Saking terangnya cahaya itu, Saulus pun tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat itu, dia juga mendengar suara Yesus yang berbicara kepadanya. Nah, perjumpaannya dengan Yesus itulah yang membuat Saulus bertobat. Dan adik-adik, Tuhan mengendaki agar Paulus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Setelah itu, Paulus sepanjang hidupnya selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak hanya di Israel saja, Paulus bahkan memberitakan firman Tuhan sampai kemana-mana. Adik-adik, melalui Paulus, firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus ini tidaklah berjalan dengan mudah. Paulus seringkali ditolak, difitnah, dipenjara, dianiaya, dihukum, dan banyak hal lain yang menimpa dirinya. Tetapi itu semua tidak menyurutkan niat Paulus untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, mengapa ya Paulus dan rasul-rasul yang lain mampu memberitakan firman Tuhan, sekalipun mereka sering ditolak, bahkan difitnah? Semua itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus menghibur dan menguatkan para rasul itu
sehingga mereka tetap setia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, bersaksi adalah juga tugas setiap orang percaya, termasuk adik-adik semua. Mungkin saat ini adik-adik berkata, "Tapi Kak, aku kan masih kecil, aku tidak pandai berbicara kepada orang." Adik-adik semua, bersaksi tentang Tuhan Yesus itu tidak harus melalui khotbah. Adik-adik tetap bisa bersaksi tentang kasih Tuhan melalui perbuatan adik-adik setiap harinya. Jika adik-adik terus melakukan firman Tuhan, maka orang lain akan melihat hal yang luar biasa dalam diri adik-adik. Mereka akan melihat bahwa adik-adik melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan itu, karena adik-adik memiliki Yesus dalam diri adik-adik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dilihat banyak orang. Jadi, orang lain akan melihat Yesus melalui perbuatan adik-adik. Oleh karena itu, Kakak mengajak adik-adik semua untuk terus bersaksi tentang Yesus melalui perbuatan adik-adik. Teruslah berbuat baik dan lakukanlah selalu firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolong sertai aku di dalam aku melakukan seluruh firman-Mu. Amin.